Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang keautentikan Al-Quran. Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh ke materi yang berkaitan dengan keautentikan Al-Quran, alangkah baiknya kita mengenal apakah arti dari keautentikan Al-Quran tersebut. Ya, autentik artinya yaitu asli. Jadi keautentikan Al-Quran bisa kita simpulkan adalah keaslian dari Al-Quran. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk kepada alasan kenapa Al-Quran itu disebut dengan autentik. Di sini ada beberapa hal yang membuat atau menjadi alasan kenapa Al-Quran itu disebut dengan autentik. Yang pertama, Al-Quran itu selalu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Al-Quran itu bersifat mutawatir. Inilah alasan yang membuat kenapa Al-Quran itu disebut dengan autentik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam alasan yang pertama kenapa Al-Quran itu disebut dengan autentik. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dari firman ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kemurnian dan keautentikan Al-Quran itu akan selalu terjaga sejak saat Al-Quran itu diturunkan pertama kali kepada Nabi kita Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran itu merupakan tuntunan bagi kita sebagai umat muslim yang hidup di dunia ini. Dan Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Al-Quran akan terus terjaga, akan terus begitu adanya kalimatnya dan bunyinya. Dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan beberapa tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya atau meragukan keaslian dari Al-Quran ini. Sejak dahulu kala, banyak orang-orang kafir yang meragukan akan keaslian dari Al-Quran itu. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu hanya mantra-mantra atau syair-syair yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang kita masuk ke 3 tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tidak mempercayai Al-Quran dan meragukan kebenaran Al-Quran itu. Tantangan yang pertama yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran adalah mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan. Tantangan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran adalah untuk mendatangkan 10 surat yang sama dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah Al-Quran menantang bagi siapapun yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 1 surah saja yang mirip atau yang sama dengan Al-Quran. Dari 3 tantangan ini dapat kita simpulkan, jangankan membuat Al-Quran atau mendatangkan Al-Quran secara keseluruhan, 10 surat saja manusia pun tidak mampu. 1 surah pun manusia tidak mampu. 1 ayat pun manusia tidak mampu. Inilah yang membuat atau yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mukjizat bagi Nabi kita Muhammad SAW yang sangat besar.
Nah, sekarang kita masuk kepada alasan yang kedua, kenapa Al-Quran itu disebut dengan autentik. Alasan kedua itu adalah Al-Quran itu bersifat mutawatir atau berangsur-angsur, atau bisa juga disebut dengan bertahap-tahap. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Penurunan Al-Quran melalui tahapan yang sangat panjang, sehingga dalam proses penurunannya banyak sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran, dan banyak juga sahabat yang menuliskan Al-Quran, baik itu di pelepah kurma, baik itu di tulang hewan, dan di batu-batuan. Sehingga pada zaman Utsman bin Affan dijadikan menjadi suatu kesatuan, yaitu disebut dengan mushaf. Ya, pada zaman sekarang cetakan-cetakan Al-Quran itu terus diperbaharui, terus diteliti agar semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses Al-Quran. Ya, banyaknya masyarakat yang mengakses Al-Quran ditujukan untuk menjaga keautentikan Al-Quran dan keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, alangkah baiknya kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi salah satu benteng penjaga keautentikan dan kemurnian Al-Quran itu sendiri. Ya, baiklah anak-anak sekalian, setelah selesai materi kita pada hari ini, semoga materi kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, bagi generasi muda penerus bangsa. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.